Ya, Cendekia Muda masih di 107,9 FM It's Campus Radio Station. Cendekia Muda masih bersama saya Ridi Armis. Dan Cendekia Muda selanjutnya kita akan menyimak syiar kalbu yang akan diisi oleh Ustadz Sarah Masroni dengan judul Ramadan Agar Lebih Produktif. Ya, Cendekia Muda, sebelum kita dengar syiar ataupun ceramahnya, mari kita berkenalan dulu dengan Ustadz Sarah Masroni. Ya, ini beliau lahir di Kebun Baru pada 1 Desember 1996 yang sekarang tinggal di Lambaru Angan. Beliau salah satu mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau juga salah seorang ketua Islamic Study Club Al-Fatih, kemudian sekretaris umum LDK Ar-Risalah. Dan moto hidupnya beliau adalah semua akan mudah ketika Allah bersama kita. Ya, kemudian kita sapa dulu Ustadz Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, memang nampak ya dari wajahnya berseri-seri, nampak baik ya, berkah Ramadan ya Ustadz. Amin, amin, amin. Ya, jadi Ustadz, bagaimana nih Ramadan agar lebih produktif nih Ustadz? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengawali dengan salam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ramadan yang ke-26 ini Allah masih pertemukan kita. Terserah apakah kita diberi kesempatan ini mau melaksanakan kesempatan ini sebaik mungkin, seproduktif mungkin, sebagaimana yang diutarakan di awal tadi tema tausiah kita hari ini, maupun yang melalaikannya. Itu terlepas dari individu masing-masing. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan yang ditulis namanya di urutan pertama bahkan oleh Michael Hart dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Berkat dakwah beliau hingga saat ini sudah mencapai 1,8 miliar umat muslim di dunia dan akan menjadi yang terbanyak dan sudah menjadi yang terbanyak di antara agama-agama yang lain dari 7 miliar penduduk manusia. Untuk itu marilah sama-sama kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang-orang terdahulu menjadikan Ramadan ini sangat produktif. Bagaimana jika kita lihat riwayat tentang pembebasan Mekah pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Jadi Fathul Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian perang Badar, jika kita bayangkan tidak mungkin 313 orang umat muslim melawan 1000 orang musyrikin yang lengkap dengan senjata. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang muslim yang 300 orang ini mampu mengalahkan orang yang 1000 orang dengan lengkap dengan senjata, padahal itu mereka dalam keadaan berpuasa Ramadan. Kemudian selanjutnya, jika kita lihat juga penyerahan kota Taif kepada umat muslim, bagaimana dulu ketika Nabi pertama mendakwakan Islam ke sana, beliau diusir, dilempari, dicaci. Tapi lihat, setelah begitu lama, pada 9 Ramadan, mereka pada zaman dahulu justru menaklukkan musuh-musuh Islam itu pada bulan Ramadan, di mana saat umat muslim berpuasa. Dan terakhir adalah kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini sedikit kurang kita ketahui bahwa sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu pada bulan ini, kalau dihitung dengan Hijriah, yaitu pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi sebenarnya Ramadan ini merupakan bulan produktif, bulan yang penuh berkah yang Allah berikan kepada umat muslim, yang sekiranya kita menggunakannya dengan baik, dengan penuh aktivitas yang bermanfaat dan positif tentunya.
Ya Ustadz, kita pending dulu ya ceramahnya, dan akan kita lanjutkan setelah satu musik bagus dari ini. So, Cendekia Muda, stay tune terus di 107,9 FM, It's Campus Radio Station. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sahur, setelah melaksanakan salat subuh, buka Al-Qur'an dulu, jangan buka HP. Karena ketika kita membuka kalam Allah sebagai pembuka hari kita, maka insya Allah keberkahan itu akan terus berdatangan hingga sore tiba. Kemudian duha merupakan kunci dari rezeki. Jaga terus duha agar Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan rezeki kita pada hari itu. Kemudian sunnah rawatib berjamaah, dan ini harus kita jaga begitu. Harus kita jaga, siapa tahu saat kita melakukan yang demikian ketika turunnya Lailatul Qadar. Seperti yang Allah janjikan 83 tahun itu, jika kita menyumbang sejumlah 1.000 rupiah saja pada malam Lailatul Qadar, maka dihitung 1.000 rupiah selama 83 tahun menyumbang. Jadi itulah sebenarnya mengapa harus kita betul-betul menjaga ya, terutama harus azam, harus bersungguh-sungguh bahwa ini merupakan suatu kesempatan. Siapa yang bisa menjanjikan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Padahal Allah telah katakan bahwa hari-hari 10 terakhir ini adalah hari-hari terbaik dalam 1 tahun terakhir, dan kita akan bertemu kembali pada 11 bulan yang akan datang, dan itu sama sekali tidak menjamin umur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan itu semakin datang begitu. Allah Subhanahu wa taala merupakan pemilik segalanya, Rabbul Alamin. Maka dekat sama Allah akan diberi. Apa sih yang enggak gitu? Dia pemilik semesta alam, dia pemilik semuanya, mobil, S2, apapun yang ada di dalam hati saudara-saudara semua, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Jika kita minta tolong kepada siapa, misalnya presiden, gubernur, atau siapapun, mereka juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemilik segalanya, maka Allah akan dengan mudah memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan syaratnya itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hamba sebagai hamba yang produktif. Ya, Cendekia Muda masih di 107,9 FM It's Campus Radio Station, dan masih bersama saya di Syiar Dakwah hari ini. Cendekia Muda, siaran ini juga disiarkan langsung melalui live streaming kami di www.radioasalam.com. Di Cendekia Muda kita kembali lagi masih bersama Ustaz Roni dengan tema ceramah hari ini, Ramadan agar lebih produktif. Ya Ustaz, bagaimana kelanjutannya? Baik. Mungkin di akhir bagian ini adalah saya ingin membacakan sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan dalam surah At-Taubah yang saya bacakan pada di awal tausiah tadi, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi bekerja di sini sama juga kita artikan seperti produktif gitu. Seakan-akan Allah katakan mari produktif, karena aku, Rasulku, dan orang-orang mukmin semuanya akan melihat kamu. Jadi intinya adalah kita akan dipandang ketika kita bisa lebih produktif, dan apalagi ini adalah 3 hari terakhir menjelang nanti malam 27 Ramadan. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa kita akan bertemu di 3 hari terakhir Ramadan pada tahun mendatang. Tidak ada yang menjamin kematian. Kematian hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jaga kesempatan ini, kita gunakan seproduktif mungkin untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Allah memberikan
apa yang ia janjikan, yaitu gelar yang paling terbesar, gelar yang mengalahkan doktor, profesor, apapun gelar yang ada di muka bumi ini, mengalahkan semuanya, yaitu gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.